Welcome to Iktus Digital Service. Pada minggu ini kita masih dalam tema besar kita yaitu startup. Untuk tahu penjelasan startup itu apa, bisa cek di video-video kita sebelumnya ya. Pada hari ini, pada minggu ini, kita akan ditemani oleh Kak Cindy dengan judul Start a New Concern. Tapi sebelum masuk, aku mau kasih tahu nih kalau Iktus punya konten-konten menarik lainnya loh. Yang pertama itu IDD atau Iktus Daily Devotion, renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Ekumene S1 Prodi Teologi. Kemudian kita juga punya Iktus Webinar yang diadakan setiap bulannya, terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di link description box atau cek di Instagram kita ya @iktus.community. Dan happy Sunday everyone, selamat beribadah. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mohon sebuah pujian bagi Tuhan. Tak selamanya matahari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tak selamanya matahari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya matahari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya.
suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi. Balut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Halo semuanya, Sobat Iktus. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas satu topik yang menarik yang masih berada dalam satu tema besar kita di bulan ini, yaitu startup. Nah, topik yang bakal aku bahas hari ini yaitu Start a New Concern. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jika kami sebentar akan mendengarkan sharing, belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, biar kami memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan, haleluya, amin. Oke, seperti yang tadi aku sudah sempat bilang bahwa topik kita kali ini yang bakal aku bahas yaitu Start a New Concern. Nah teman-teman, kalau kita berbicara mengenai concern ya, kata ini secara sederhana berarti perhatian atau mengalihkan perhatian. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kata ini sinonim dengan kata khawatir atau peduli ya. Nah, kata peduli sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti menghiraukan, mengindahkan, atau memperhatikan. Nah, secara sederhana, peduli dapat diartikan yaitu satu sikap atau sebuah sikap yang dibentuk oleh seseorang atas dirinya yang mampu mengendalikan, memperhatikan, menghiraukan, mengindahkan hal-hal yang berada di luar dirinya. Jadi itu secara sederhana mengenai peduli, yaitu kemampuan memperhatikan, menghiraukan atau mengindahkan hal-hal yang berada di luar diri kita atau lingkungan kita atau sesama kita. Nah teman-teman, kalau kita berbicara mengenai peduli ya, ini pembahasan yang cukup menarik karena peduli ini salah satu permasalahan sosial yang di Indonesia yang cukup memprihatinkan, dimana kalau kita lihat ya di era globalisasi sekarang ini kepedulian semakin menjadi berkurang ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepedulian ini berkurang. Salah satunya yaitu egoisme, dimana egoisme atau sikap egois yang tinggi menempat sehingga membuat kepedulian ini menjadi berkurang teman-teman. Itu salah satunya. Nah teman-teman,
jika teman-teman hendak pergi ke suatu tempat ya, atau pergi jalan-jalan atau pergi kemanapun ya, teman-teman pasti sering atau kadang-kadang juga sih menggunakan transportasi umum ya untuk bepergian. Nah, bagi teman-teman yang berada di daerah Jakarta atau Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya, teman-teman pasti tidak asing dengan transportasi umum atau bahkan sering menggunakannya ya, seperti busway atau kereta. Nah, jika teman-teman sering atau pernah menggunakan transportasi ini, teman-teman tidak akan asing pemandangan orang yang berebutan untuk masuk atau naik ke transportasi umum ini. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai transportasi umum ini, pasti teman-teman sering ya mengalami di mana orang berdesak-desakan naik, bahkan turun pun berdesak-desakan juga ya. Nah, kadang-kala ini membuat kita kaget ya, karena tiap orang tidak ada yang mendahulukan orang lain. Ya, maunya aku duluan gitu kan. Sehingga terkadang ada sebagian orang atau beberapa orang yang merasakan dampaknya kayak sikut-sikutan terjadi, sehingga ada orang yang tersikut lah, atau bahkan ada orang yang pernah terjatuh. Nah, alih-alih mengutamakan orang lain ya, orang terlebih dahulu turun dari kereta ya, atau dari busway ya, rombongan yang naik kereta pun sudah terlebih dahulu menutupi jalan, sehingga kadang ya teman-teman kalau naik busway itu, teman-teman yang sering menggunakan busway, kadang orang yang menaik ini sudah menghalangi jalan, sehingga orang yang bakal turun dari busway itu susah, maka harus berdempet-dempetan, saling dorong-mendorong ya. Nah, bahkan sikut-sikutan pun terjadi demi mendapatkan tempat duduk. Bahkan tidak peduli lagi penumpangnya itu lansia, orang ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang membawa anaknya ya. Sehingga kadang-kadang ya bangku prioritas yang disediakan oleh transportasi umum ini digunakan oleh mereka yang istilahnya masih muda atau bisa lah ya berdiri, dibandingkan dengan orang-orang kayak ibu-ibu hamil atau lansia seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat fakta ini sungguh sangat miris ya teman-teman, dimana orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada orang lain ya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sekian banyak contoh lainnya ya, dimana kita dapat menemukan orang lain yang hidupnya tidak mengutamakan atau mempedulikan kepentingan orang lain. Nah, aku mau lempar pertanyaan gini, jangan-jangan atau apakah teman-teman adalah pelaku dari orang-orang seperti ini yang sering atau pernah lebih memperhatikan kepentingan sendiri atau lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain? Nah, ini pertanyaan tentu tidak hanya buat teman-teman juga, tapi buat aku juga. Apakah aku pelaku atau pernah menjadi orang-orang seperti ini yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri? Nah, teman-teman perlu ingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dari masyarakatnya dan sesamanya. Sesuai dengan kodratnya bahwa kita ini manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita membutuhkan sesama kita. Filosofi Homo Homini Socius ini menempatkan manusia bahwa manusia itu perlu orang lain, perlu sesamanya. Kalau filosofi ini secara sederhana diartikan, manusia adalah teman bagi sesamanya. Nah, filosofi ini berarti menempatkan manusia sebagai pribadi-pribadi yang perlu memahami keberadaannya di antara orang lain. Ya. Oleh sebab itu, manusia harus mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi dia perlu hidup di antara sekumpulan orang. Tidak bisa hidup sendiri, karena manusia ini makhluk sosial gitu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat fakta mengenai kepeduliannya dan secara singkat bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial ya, yang membutuhkan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan ya teman-teman. Di dalam Filipi 2 ayat 1-4, aku akan membacakannya buat teman-teman semuanya. Di Filipi 2, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah teman-teman, ini dari Filipi pasal 2 ini ayat 1-4 yang menjadi penekanan di sini di ayat 3 dan 4 yang bakal aku sharingkan hari ini ya. Bahwa kita harus memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ini jelas di ayat 3b ya. Dan kita harus memperhatikan orang lain, kepentingan orang lain, itu di ayat 4b. Dan jangan menjadikan diri kita sebagai pusat ya, sebagai pusat kepentingan kita atau sebagai sorotan, sehingga kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Bahkan bukan kebetulan kalau Paulus menempatkan perintah ya, perintah untuk mengedepankan orang lain, itu di ayat 3b dan ayat 4b. Sesudah dia memberikan larangan itu untuk menghindari keegoisan, bagaimana kita dilarang atau memusatkan perhatian kita hanya pada diri sendiri. Tetapi Paulus menekankan di sini bahwa kita harus memperhatikan atau mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, Paulus di sini berkata bahwa janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan diri sendiri. Teman-teman, jadi Paulus mengingatkan kita untuk tidak memperhatikan atau lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Teman-teman, kata memperhatikan itu dalam bahasa aslinya itu skopeo. Nah, memperhatikan di sini bukan hanya sekadar melihat sesuatu, tapi memperhatikan di sini berarti mengamati atau berfokus pada suatu objek. Nah, pada saat kita mencermati suatu objek, kita tidak akan berfokus pada objek-objek lainnya. Nah, sama halnya, kalau kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa memperhatikan objek-objek lain atau orang lain atau sesama kita ya. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita dilarang untuk memperhatikan diri sendiri. Namun, memperhatikan diri sendiri, kita jangan menjadikannya sebagai fokus yang terus-menerus ya, sehingga kita mengabaikan orang lain atau hal-hal yang berada di luar diri kita. Nah, dari ayat ini, Paulus menekankan bahwa hendaklah kita memperhatikan atau menaruh kepedulian terhadap sesama kita. Menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Artinya kita mendahulukan kepentingan mereka. Nah, untuk itu teman-teman, jika saat ini kita masih sering tidak peduli pada kepentingan orang lain, masih abai dengan perasaan orang lain, tidak suka menolong orang lain, maka belajarlah mengutamakan orang lain dari hal-hal yang sederhana. Tidak perlu dari hal-hal yang luar biasa dulu atau hal-hal yang besar. Kita mulainya dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana. Dengan demikian akan sendirinya kita terbiasa terbangun untuk memperhatikan orang lain. Nah, memang peduli kepada orang lain ini seringkali tidak cukup ya hanya sebatas kata-kata ya. Tetapi sebuah perbuatan pun diperlukan untuk membantu mereka secara nyata. Jadi bukan hanya kata-kata yang sering kita ucapkan, tapi tindakan nyata kita yang dibutuhkan mereka. Nah, kerinduan untuk membantu bukanlah tergantung dari seberapa besar apa yang kita miliki yang bakal kita berikan untuk mereka, tetapi seberapa besar kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi bukan soal solusi atau apa yang bakal kita berikan nantinya, tapi seberapa besar kepedulian kita itu dulu. Itu yang mesti kita perhatikan dulu. Seberapa besar sih kepedulian kita terhadap orang lain? Ataukah porsinya hanya kecil atau setengah? Nah, seberapa besar kepedulian kita ini yang akan menentukan bagaimana reaksi kita atau tindakan kita terhadap orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mendahulukan orang lain di atas kepentingan kita. Ya. Nah, ini teman-teman mengenai bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bagi tips ya atau pasti langkah-langkah ya bagaimana sih membangun kepedulian itu, atau bagaimana sih kita agar lebih mengutamakan orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan kita. Teman-teman, langkah-langkah yang
dapat kita gunakan atau dapat kita tempuh untuk membangun kepedulian itu, yang pertama, peka terhadap keadaan sekitar. Jadi teman-teman, ini poin pertama atau step pertama, kita mesti peka dulu. Nah, mungkin teman-teman sering menjumpai atau melihat beberapa orang yang memerlukan bantuan, ya. Nah, dari kalau kita menjumpai keadaan seperti ini, kita perhatikan, kita coba lihat permasalahan mereka, kita coba pahami kebutuhan mereka. Apa sih permasalahan mereka? Apa sih yang hendak dibutuhkan orang ini? Nah, setelah kita tahu apa kebutuhannya, maka kita perlu berempati dan memahaminya. Berempati dan memahami orang lain ini merupakan langkah awal, ya. Langkah awal untuk menempuh rasa peduli, memupuk rasa peduli terhadap sesama kita. Jadi peka, ini langkah awal kita untuk memupuk rasa peduli itu sendiri. Jadi kita nggak bisa lanjut ke langkah selanjutnya kalau kita nggak lewati langkah ini dulu, step ini. Yang pertama, kita mesti peka, ya. Yang kedua, menjadi bagian dari solusi atau menemukan solusi. Nah, ini step kedua atau langkah kedua. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, setelah kita observasi, nah, yang penting di sini bahwa kita dapat menemukan solusi, ya. Dengan tujuan kita membantu orang itu, membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, pastikan teman-teman atau kita semua menjadi bagian dari solusi ini. Nah, tentunya kita menawarkan atau memberikan ide-ide yang jelas, akurat dan efektif, atau kita memberikan solusi yang efektif, solusi yang jelas dan akurat, ya. Namun perlu teman-teman ingat bahwa solusinya ini harus sesuai dengan apa yang orang lain butuhkan, bukan hanya apa yang menurut kita baik untuk mereka. Jadi teman-teman, kalau kita kasih solusi pun perlu diingat juga bahwa apakah sesuai dengan orang ini, solusi maka kita kasih ini perlu disesuaikan juga. Apakah solusi kita ini akan mampu mengurangi masalahnya, seperti teman-teman. Jadi memberikan solusi pun ya perlu diperhatikan juga, bukan hanya menurut kita baik. Mungkin menurut kita baik, tapi belum tentu itu dapat menyelesaikan masalahnya. Itu kan perlu diperhatikan juga teman-teman kalau kita memberikan solusi. Nah, step selanjutnya, bertindak namun mempertimbangkan apakah dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Nah, ini nih, setelah kita temukan solusi, nah tentunya kita pasti bertindak kan. Nah, kalaupun kita bertindak, kita mesti, atau kita melakukan sesuatu, kita pasti perhatikan dulu atau kita pertimbangkan. Kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana sih tanggapan orang ini kalau aku bakal buat ini ke dia? Apa sih reaksinya kalau aku buat ini? Nah, ini pertanyaan yang mesti kita ajukan ke diri kita dulu. Nah, kalau jawabannya tidak baik, maka kita harus mempertimbangkan ulang untuk mengubah tindakan kita agar lebih bisa diterima orang lain. Nah, kalau kita telah bertanya pada diri kita, oh ternyata solusi atau tindakan yang bakal aku lakukan ini ternyata tidak baik, jadi kita membuat tindakan yang lain atau mengubah tindakan kita yang tadi. Nah, maka hal yang teman-teman perhatikan di sini yaitu mempertimbangkan dampak dari tindakan itu atau dampak dari solusi yang bakal kita kasih ke orang itu, ya. Nah, karena terkadang tindakan yang bakal kita buat itu atau solusi yang kita kasih itu terkadang kita mempunyai maksud terselubung, ya teman-teman. Dengan tujuannya kita mau menunjukkan atau kita mau mementingkan diri kita sendiri lagi, ya. Atau ternyata tindakan kita ini tidak menyenangkan teman atau orang itu. Maka perlu untuk mempertimbangkan dampaknya. Dampak dari solusi ini atau dampak dari tindakan kita ini kepada orang lain sebelum kita merealisasikannya. Jadi perlu untuk dipertimbangkan dulu teman-teman. Nah, yang terakhir nih, setelah tadi kita peka, kemudian kita menemukan solusi, kemudian ketiga kita pertimbangkan dampaknya. Nah, yang terakhir nih, step terakhir atau langkah terakhir, memberikan kontribusi. Salah satu mantan Presiden Amerika Serikat pernah berkata bahwa melakukan sesuatu lebih baik daripada hanya membawa janji. Ya, sama halnya dengan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, setelah kita temukan penyebabnya, setelah kita observasi, kita lihat permasalahannya, kita temukan solusi, dan kita pertimbangkan, kita mesti buat tindakan nyata. Ya. Nah, tindakan yang kita
lakukan ini akan menjadi wujud nyata bahwa kita peduli terhadap sesama kita. Kita peduli dengan cara apa? Dengan cara kita membuktikan atau memberikan tindakan nyata, yaitu membantu sesama kita tadi, menolong, ya. Nah, saat kita membantu orang lain yang memiliki masalah, maka tidak hanya teman atau orang ini yang akan mendapatkan dampaknya, tentu kita juga akan mendapatkan dampaknya, ya. Dan dalam hal ini, teman-teman, kalau kita memperhatikan orang lain, mementingkan orang, kita tidak akan rugi. Kita nggak bakal dirugikan. Tenang, kita bakal dapat dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya kita dapat dampak positif, yaitu tindakan apa yang telah kita lakukan itu memberikan kita manfaat seperti hubungan yang lebih baik atau pertalian saudara yang lebih erat. Nah, tadi kalau kita membantu sama kita yang kesusahan atau kita mempedulikan teman kita, dampaknya terhadap kita itu apa? Dampaknya hubungan kita menjadi lebih erat, pertalian saudara kita menjadi lebih erat, hubungan kita menjadi dekat, ya. Ini dampak nyatanya. Nah, teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa memang membangun rasa peduli ini bukanlah hal yang mudah, ya teman-teman. Harus dimulai dari hal-hal kecil yang sifatnya sederhana, seperti membesarkan diri, membantu, atau menolong sesama yang mengalami kesulitan, ya. Memang kepedulian kita sesama ini tidak hanya tentang sebatas membantu, teman-teman. Tidak hanya sebatas membantu dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi kita, tetapi pedulian di sini juga kemampuan untuk mendengar, memahami, dan mengerti kebutuhan dan perasaan orang lain. Jadi kepedulian di sini bukan hanya soal bagaimana kita dapat membantu, dapat menolong orang lain, tapi juga bagaimana kita mampu memahami, mendengar orang lain. Itu juga termasuk kepedulian, teman-teman. Nah, kemampuan ini bermanfaat bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Jadi balik lagi, dampaknya ke kita juga, tidak hanya kepada orang lain, tapi dampaknya kepada juga ke diri kita masing-masing. Nah, dengan ini kita akan lebih peka dan kita akan lebih mengerti bahwa setiap orang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian, kita bakal sadar dan tahu bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, gitu. Kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan tangan-tangan orang lain. Kita membutuhkan pundak-pundak orang lain untuk bersandar, untuk mendengarkan kita, untuk memahami kita. Jadi, teman-teman, bangunlah rasa kepedulian itu. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak perlu dari hal-hal yang besar, cukup dari hal-hal sederhana. Dengan demikian itu akan membangun diri kita. Akan semakin sering kita melakukannya dari hal-hal yang sederhana. Maka kita akan terbiasa dan kita akan terbangun dan tergerak untuk mempedulikan orang lain. Itu semuanya untuk menutup sharing kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Biarlah apa yang kami dengar melalui sharing hari ini boleh memberkati setiap kami, mendorong kami untuk lebih lagi memperhatikan sesama kami dan mendahulukan kepentingan sesama kami atas kepentingan kami, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sahabat Ektis semuanya, happy Sunday.
sukses ya. Kami benar-benar sangat neo kalian.